Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Rabu dan juga welcome to my channel. Ada satu kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat keren menurut gua dari tanah Inggris, tapi tentunya ada juga hubungannya dengan Indonesia. Mungkin kalian sebagian besar sudah dengar, mungkin juga belum. Jadi ini terkait dengan El Preman, ya Justin Hubner yang kemarin kedapatan nggak sengaja ya latihan bersama Wolves senior. Jadi ini sebenarnya video atau klip YouTube-nya ini untuk meliput salah satu pemain baru dari Wolverhampton, yaitu Martial Meratsi. Ya seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan gue nggak salah men-spellkannya, kalau nggak nanti gue koreksi. Jadi ini pemain baru dari Ligue 1, asal dari Zimbabwe. Jadi itu perkenalan pertama dia di klub, kemudian diperkenalkan masuk ruangan sana, ruangan sini dan lain-lain. Mungkin kalian bisa nonton sendiri video klip lengkapnya atau videonya di channel resmi Wolverhampton. Nah kemudian sesi latihan. Nah sesi latihan ini di Inggris lagi dingin-dinginnya ya, mungkin 0 derajat atau 2 derajat lah ya, pokoknya dingin banget. Kemudian nggak sengaja ya kelihatan si El Preman lagi ikut latihan dia gitu. Dan ini gue sendiri nggak tahu kenapa gue sangat senang ngelihatnya, karena mungkin gue bukan mengidolakan ya, tapi gue sangat respect dan sangat senang melihat karakter dan attitude dari Justin Hubner. Dari pengalaman gue di Piala Asia Senior dan juga di Piala Asia U23, ini pemain yang outspoken, kemudian juga militan, loyal kepada sesama rekannya di tim, dan juga merupakan gerbong awal-awal pemain naturalisasi Indonesia yang istilahnya waktu kita masih belum terlalu menjanjikan, tapi dia sudah mau dinaturalisasi ya. Jadi respect besar gue dengan Justin Hubner, sehingga ketika kemarin batang hidungnya gitu loh muncul di tempat latihan Wolverhampton, ini gue senang banget ya. Nah berita-berita ini sudah diangkat oleh berbagai lini media massa ya, tapi mungkin gue akan coba melengkapi ya dengan data, dengan fakta, dengan point of view ya, kalau istilah kalian sekarang POV, supaya kita lebih dapat konteksnya. Nah supaya nggak repetitif ya kalian mendengarkannya. Jadi usaha ini tidak mengkhianati hasil ya. Jadi setelah akhir tahun lalu dia mengalami declining, artinya dia turun ke Wolverhampton Under 21, kemudian dia juga mengalami gegerotak ringan, tapi dia lebih cepat sembuh dari yang diperkirakan. Dan kebetulan gue sempat mendengar informasi langsung dari agennya ya, bukan katanya-katanya, bahwa agennya bersikeras untuk tetap stay di Wolverhampton walaupun dia harus mandi Under 21 sekalipun ya kan gitu, walaupun itu pun nggak menjamin waktu itu ya. Nah tapi kemudian ya itu tadi kekukuhan dari dia dan juga agennya ternyata membuahkan hasil ya. Gue sampai belibet nih saking senengnya. Ini ya, gue ada data yang gue sadur sendiri, mungkin supaya kalian juga sambil menikmati, mungkin sambil sarapan atau sambil makan siang, gue nggak tahu jam berapa kalian menikmati video ini. Dan ini memang tidak main-main ya. Jadi ada dua faktor yang membuat akhirnya dia diajak ya oleh Vitor Pereira ya, pelatih dari Wolverhampton, untuk berlatih di tim nasional senior. Ya pertama adalah tentu performa dia sendiri. Jadi setelah dia sembuh dari gegerotak, kemudian memasuki tahun baru, itu dia selalu bermain sebagai starter ya dalam 5 pertandingan. Jadi tahun baru selama 2025 nih Wolverhampton Under 21 memainkan 6 laga dan dia selalu main sebagai starter di 5 laga tersebut. Hanya satu dia absen waktu Wolverhampton Under 21 menghadapi Sunderland Under 21, di mana skornya 2-2. Nah, cuman ini di piala liganya Under 21 nih. Jadi Premier League Under 21 Cup. Jadi piala liga khusus untuk yang Under 21. Nah, sisanya baik di piala FA-nya Under 21 dan juga di Premier League-nya Under 21, selama 2025 ini dia selalu main full. Nah, yang menariknya lagi, posisinya ini selalu berubah-ubah, tapi memang di area yang selama ini kita tahu. Ya hanya dia nggak pernah memainkan posisi DM. Ya peran yang dimainkannya dia saat di Piala Asia dan juga Piala Asia U23 sempat juga nih dia. Nah jadi contohnya di pertandingan pertama tahun 2025 saat kalah dari Sheffield United Under 21, ini Under 21 semua ya, itu dia main di CB kiri
ini main full ya. Kemudian pertandingan berikutnya menang 1-0 dari Crystal Palace, dia main sebagai CB tengah. Kemudian di laga selanjutnya saat bermain dengan Man City, ini gue nggak tahu skornya 3-1 pokoknya nih. Gue lupa menang siapa. Dia bermain sebagai left back nih. Nah kemudian pertandingan berikutnya lawan Altrincham kalah 2-1, dia bermain sebagai left back lagi. Nah kemudian tadi ada satu pertandingan dia absen di Piala Liga Under-21 saat menghadapi Sunderland, skornya 2 sama. Nah kemudian di laga berikutnya di Premier League Under-21 dia kembali bermain full ya, walaupun timnya kalah 5-0 dari Sunderland di Premier League Under-21 tadi ya, sebagai left back. Jadi dipermainkan 3 posisi nih, walaupun mirip-mirip ya, CB tengah, CB kiri dan juga LB. Ya karena ya, kita tahu semua ya bagaimana pemain yang satu ini memang punya kaki kiri natural yang sangat bagus. Itu mengapa kalau kita ingat di era Sintayong dia memang salah satu pemain favoritnya. Kenapa? Karena sebagai CB kiri ini diperlukan juga kaki kiri yang natural, yang kidal lah seperti itu ya. Nah memang sayangnya kalau kita cermati nanti saat menghadapi Australia, Justin Upton nggak bisa main ya karena kartu merah yang diperoleh kartu merah yang diperoleh dia waktu menghadapi Arab Saudi, sehingga dia baru nanti bisa main menghadapi Bahrain. Dan kemarin gue juga sempat iseng-iseng karena gue main Fantasy League, kalian juga mungkin main Fantasy League, memang namanya juga belum muncul ya, padahal ada jadwal itu tanggal 16 kalau gue nggak salah ya. Nanti kalau gue salah gue tulis di sini ya. Intinya nanti Wolverhampton akan menghadapi Liverpool ya, hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 jam 21.00. Jadi hari Minggu ini nih jam 9 malam ya, Wolverhampton akan away ke Anfield ya, tentunya menghadapi Liverpool. Nah ya kita nggak tahu ya apakah mungkin atau tidak, tapi ya siapa tahu ya, walaupun doanya jelek karena memang lini belakang dari Wolverhampton ini agak banyak bermasalah, sehingga memang musim dingin ini ya Vitor Pereira berusaha untuk mendatangkan sejumlah pemain belakang ya, makanya mungkin dia mengajak juga salah satunya alternatifnya Justin Upton ke senior. Jadi kalau memang mungkin siapa tahu ya, ada ini yang gue bilang doanya jelek, ada 1-2 pemain CB tengah atau CB kiri yang cedera, bukan tidak mungkin Justin Upton akan benar-benar dipanggil duduk di bangku cadangan. Dan doa jeleknya lagi nih, mungkin entah Totti Gomez atau entah Bueno itu cedera, dia bisa main ya. Nah kalau untuk left back memang agak sulit karena di sana mereka ada 2 pemain yang cukup tangguh di sana, salah satunya Arit Nori. Ini pemain yang gue pikir sulit untuk bisa digantikan oleh seorang Justin Upton saat ini, karena memang peran dia sangat penting, naik turunnya juga sangat mobile, sementara kalau Hapner lebih fokus untuk bertahan ya. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan tadi juga gue sertakan foto-fotonya yang ini gue screenshot dari kortesinya dari YouTube Wolverhampton Wanderers. Yang pasti gue senang lihat Justin Upton, salah satu pemain yang sangat gue respect dan gue idolakan, bisa pelan-pelan karirnya naik. Nah minimal di Under-21 dia mainnya sudah rutin, jadi kita akan update terus ya penampilan dia di Under-21. Kalaupun dia belum bisa menembus senior, mudah-mudahan dia tetap rutin atau reguler bermain di Under-21, dan saatnya nanti akan tiba dia bisa naik bermain di Premier League ya, karena sejauh ini belum ada satupun pemain berwarga negara Indonesia yang pernah merumput atau mencicipi kerasnya English Premier League. Nah teman-teman, itu sedikit aja, yang gak usah banyak-banyak soal Justin Upton yang ya nggak tahu ya, mungkin kebetulan karena ketika Patrick Kluivert masuk sebagai pelatih timnas Indonesia tanggal 12 Januari, dia mengatakan atau menegaskan ya pentingnya minute play bagi pemain untuk bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia. Nah sebelum ini kan di era Sintayong, Justin Upton, kemudian ada mungkin Nathan ya, 2 pemain yang secara minute play di klubnya nggak terlalu banyak ya. Nathan bahkan sampai kalian udah hafal mungkin ya, udah sejak hampir setengah tahun dia nggak main sama sekali, tapi sering mendapatkan tempat ya. Dan di saat yang sama, kalau Nathan memang masih gagal sejauh ini untuk mendapatkan kepercayaan dari Swansea, tapi sebaliknya Justin Upton pelan-pelan dia sneaking, dia menyusup dalam tanda kutip untuk memberikan ya jawaban atas kerapuhan di lini belakang Wolverhampton yang saat ini menjadi tim ketiga yang paling banyak kebobolan di English Premier League. Nah teman-teman, sedikit aja itu review dari gue, mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan insight buat kalian, dan tentunya terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya, dan untuk saat ini adios.